di tanggal 5 Juli 2020. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, bagi adik-adik yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Untuk memulai ibadah hari ini, kita mau mengangkat pujian dari pelengkap Hidup Jemaat nomor 242, judulnya Seindah Siang Disinari Terang. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bacaan pengantar kita hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 sampai ke-21 yang berbunyi, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bacaan ini akan mengantarkan kita pada pelayanan firman hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Evi dengan judul, Kamu Benar-Benar Cinta atau Kamu Pikir Kamu Cinta? Tapi sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita mau menyanyikan lagu sekali lagi dari pelengkap Hidup Jemaat 242, baitnya yang kedua. Sedalamnya laut seluas angkasa, terang Tuhan mengasihi. Seharum kembang yang tetap sempurna, terang Tuhan mengasihi. Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Ebi. Kayaknya terakhir kita ketemu waktu awal ibadah online ya. Sekarang udah beberapa bulan akhirnya kita ketemu lagi. Mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun kita ibadahnya masih dalam kondisi yang seperti ini, masih dalam online gitu. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan firman. Sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya dan kita mau bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Tuhan, Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu fokus untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, untuk Kak Ebi yang akan memberitakan firman, Tuhan yang memberikan, mau memenuhi Kak Ebi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, supaya Roh-Mu saja yang bekerja dalam pelayanan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Sekali lagi adik-adik, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan kepada mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Perikop yang barusan kita baca itu lagi-lagi menceritakan tentang bangsa Israel, yang harusnya adik-adik kalau rajin ke sekolah minggu atau ke PT sudah tahu nih kisahnya bangsa Israel. Mereka itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, menempuh perjalanan selama berapa tahun? 40 tahun. Mereka dipimpin atau dituntun oleh Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa meninggal, yang menggantikan Nabi Musa adalah Yosua, adik-adik. Nah, di bawah kepemimpinan Yosua ini, bangsa Israel bisa sampai ke tanah perjanjian dan akhirnya mereka tinggallah di situ beranak cucu dengan hidup taat akan Allah. Nah, tapi di sini di kitab Hakim-Hakim yang barusan tadi kita baca, itu dijelasin kalau ketika Yosua meninggal, yang hidup di bangsa Israel yang hidup itu kan sudah generasi-generasi selanjutnya ya, alias new generation gitu. Generasi-generasi yang tidak benar-benar merasakan pertolongan Allah ketika mereka harus keluar dari bangsa Mesir, tanah Mesir, dan akhirnya dituntun untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, mereka ini yang new generation ini, generasi-generasi yang tidak merasakan penyertaan Tuhan itu. Akhirnya generasi-generasi tersebut menjadi generasi yang tidak taat akan Allah. Mereka menyembah Baal dan lain sebagainya gitu. Nah, disitulah Tuhan mulai murka terhadap bangsa Israel, karena bangsa Israel mulai menunjukkan ketidaktaatannya. Nah, akhirnya Allah mengutus hakim-hakim nih adik-adik untuk menuntun atau memimpin bangsa Israel. Karena tadi ya, ketika bangsa Israel yang new generation ini mulai tidak taat kepada Allah,
ketika mereka berperang atau ketika mereka mengalami suatu masalah, mereka tidak dapat menyelesaikannya. Tuhan membuat mereka kalah terus terhadap musuh-musuhnya gitu. Siapapun yang melawan mereka, bangsa Israel akan kalah karena Allah menghukum mereka karena tidak taat itu. Jadi akhirnya ketika bangsa Israel mulai diambang kehancuran atau kegagalan, Tuhan mulai menyatakan kasihnya lagi nih dengan mengutus hakim atau hakim-hakim pada saat itu. Jadi Tuhan mengutus hakim-hakim supaya menuntun bangsa Israel, memimpin bangsa Israel supaya bisa menang lagi dalam peperangan. Hakim-hakim ini bukan kayak hakim yang sekarang ya, yang pakai jubah hitam atau bagaimana, tidak, adik-adik. Kalau katanya yang video yang kita lihat ini, hakim-hakimnya itu maksudnya adalah semacam kepala suku lah gitu. Nah, jadi disitulah adik-adik Tuhan mengutus hakim-hakim ini untuk menuntun bangsa Israel. Diutus satu hakim untuk menuntun mereka, mereka berhasil memenangi peperangan, habis itu mereka tidak taat lagi. Habis itu hakimnya digantikan lagi, mereka menang lagi, tidak taat lagi. Begitu terus bangsa Israel ini. Jadi bangsa Israel yang sudah memiliki perjanjian sama Allah, bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah, dengan perjanjiannya adalah bangsa Israel harus taat dan setia kepada Allah. Akhirnya bangsa Israel lah yang melanggar perjanjian tersebut. Nah, meskipun demikian Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada bangsa Israel, ya, tapi lagi dan lagi bangsa Israel kembali berkhianat atau bangsa Israel tidak taat lagi kepada Tuhan. Adik-adik, sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan, kita mungkin kalau ditanya, kamu sayang gak sih sama Tuhan? Pasti otomatis kita langsung jawabannya apa coba? Langsung, iya dong kak, udah pasti saya sayang sama Tuhan gitu. Ya gak sih? Tapi coba pikirin lagi, coba deh adik-adik bener-bener merenungkan gitu. Jawabannya apa? Kalau ditanya, kamu bener-bener sayang gak sama Tuhan? Mungkin gak sih adik-adik selama ini cuma di omongan doang, iya kak aku sayang sama Tuhan, tapi sebenarnya perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang sayang akan Tuhan. Atau jangan-jangan juga kita selama ini kita pikir kita sayang sama Tuhan, tapi ternyata kita hanya menjadikan Tuhan sebagai tempat kita marah-marah, tempat kita menyatakan kebencian kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, tapi tidak menyatakan rasa sayang kita ke Tuhan. Coba pikirin lagi, jangan-jangan selama ini bilang sayang sama Tuhan cuma gara-gara predikat Kristen yang kita punya. Nah, adik-adik, saat ini kita sama-sama mau belajar nih bagaimana ya kira-kira cara kita untuk menyatakan cinta dan sayang kita sama Tuhan. Jangan cuma Tuhan terus yang menyatakan kasih-Nya kepada kita gitu. Ada berbagai macam cara sebenarnya adik-adik. Nah, yang akan Kak Ebi bahas pada saat ini ada 3 cara. Cara yang pertama itu apa? Yaitu cara yang pertama, kita harus rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Adik-adik, rasa sayang itu kadang-kadang memang penting diungkapkan dengan kata-kata gitu. Gimana orang tua kita bisa tahu kita sayang sama orang tua kita kalau kita tidak pernah mengajak ngobrol orang tua kita gitu? Atau gimana sahabat kalian bisa tahu kalau kalian tuh sayang sama sahabat kalian tanpa kita sering-sering ajak ngobrol gitu? Jadi kita kalau ketemu tidak ngobrol gitu, gimana dia bisa tahu kalau kita sayang? Ya enggak, yang ada itu malah cuek-cuekan. Begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Kalau kita tidak sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita kurang menunjukkan rasa sayang kita sama Tuhan. Gimana cara berkomunikasi dengan Tuhan adik-adik? Yaitu dengan berdoa tentunya. Rajin-rajinlah berdoa adik-adik, kasih tahu semua apa yang terjadi dalam hari kita gitu kan ya. Bukan cuma sekedar kita cerita kesedihan kita
atau kita cuma berdoa kalau kita ada maunya aja, seperti bangsa Israel tadi ya, taat kepada kalau ada maunya aja. Enggak, tapi kita juga berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ceritain hari ini kita apa aja yang kita laluin gitu ya, kayak kita ngobrol sama sahabat kita gitu. Itu salah satu cara untuk menunjukkan rasa sayang kita sama Tuhan. Gimana coba cara kita berdoa atau komunikasi dengan Tuhan dengan cara yang benar? Ada nggak sih sebenarnya cara yang benar? Coba kita lihat ya video ini. Nah ini dia, kita lihat videonya diambil dari YouTube-nya Story of This Life ya adik-adik. Nah ini, kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan bingung gitu ya mau ngomong apa. Ya Tuhan, ya Tuhan gimana? Ya Tuhan, aku harus pakai bahasa yang seperti apa ya kira-kira gitu. Apakah harus bahasa yang bagus atau bahasa apa? Di sini kita lihat adik-adik, bahasa apapun yang kita pakai, kita ngomong apapun sama Tuhan, bahkan ketika kita tidak tahu mau ngomong apapun, apa kata Tuhan? Tuhan tahu. Gitu adik-adik, asalkan kita mau berusaha untuk berkomunikasi dulu sama Tuhan. Jadi kalau berdoa atau berkomunikasi sama Tuhan gak usah pikirin cara-cara yang berat, atau gak usah pikirin kalau kita tidak pantas menghadap Tuhan. Gak gitu adik-adik. Apapun kita, siapapun kita, kita mau ngomong dengan gaya seperti apapun, Tuhan pasti tahu maksud dan tujuan kita. Tapi komunikasi itu sifatnya bukan cuma satu arah ya adik-adik. Komunikasi itu sifatnya dua arah. Artinya tidak hanya kita saja yang ngobrol sama Tuhan, ngajak ngobrol Tuhan. Kita juga mau dengar apa sih yang Tuhan mau kasih tahu ke kita gitu. Caranya dengan apa? Tuhan ngasih tahu kita dengan apa sih adik-adik? Dengan firman. Nah, makanya juga kita harus rajin-rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan. Di situ kita bisa tahu apa sih kira-kira maunya Tuhan, apa sih perintah-perintah Tuhan yang harus kita turutin gitu. Kalau kita berhubungan dekat dengan Tuhan, kita jadi benar-benar bisa tahu mana sih yang suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan gitu. Jadi cara yang pertama yaitu dengan rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua nih adik-adik, cara kedua yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan yaitu adalah dengan selalu mengucap syukur adik-adik. Untuk itu kita mau lihat satu video lagi, ini dia videonya. Masih dari sumbernya masih yang sama ya adik-adik, dari Story of This Life kalau adik-adik mau lihat. Ini ada seorang anak kecil, lucu banget. Ceritanya mama papanya menyiapkan sebuah kado. Kadonya simple banget adik-adik, tapi mereka mau lihat reaksinya anak ini seperti apa. Kadonya apa? Paperclip. Nah itu kan, coba lihat ekspresinya dia. Dia dapat paperclip aja tuh. Dia mengucap syukur banget, dia berterima kasih ke mamanya. Kalau dia udah dikasih paperclip, ditanya mau buat apa itu paperclipnya, bisa buat apa aja. Padahal cuma sekedar paperclip seperti itu ya adik-adik, tapi dia dikasih sesuatu yang kecil, dia bisa mengucap syukurnya sebanyak itu. Jadi begitu juga dengan kita adik-adik, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah hadiah yang kecil, meskipun itu kecil banget yang kita kadang-kadang mungkin nggak sadari, kita tetap harus mengucap syukur. Karena percayalah kalau kita mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil, Tuhan pasti sediakan hal-hal yang besar untuk kita. Gitu adik-adik. Jadi kita untuk menunjukkan rasa sayang kita harus rajin-rajin mengucap syukur akan sama Tuhan, akan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah sekarang yang ketiga, cara yang ketiga untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan yaitu dengan menyebarkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita ke orang-orang lain, ke lingkungan sekitar kita adik-adik. Nah kita tuh udah diberikan kasih sayang yang besar banget sama Tuhan Yesus. Seperti bangsa Israel tadi, kasih Tuhan tuh gak ada habisnya, gak ada batasnya, bahkan gak ada syarat. Kita bolak-balik meninggalkan Tuhan,
tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia memberikan rasa sayangnya kepada kita, sehingga kita sebagai anak-anaknya harus mengucap syukur dan membalas kasih Tuhan Yesus dengan menyebarkan kasih itu ke lingkungan sekitar kita, ke siapapun itu adik-adik, ke orang tua, ke adik atau ke kakak, ke orang lain, bahkan ke hewan peliharaan, ke lingkungan hidup, dan semua ciptaan Tuhan. Jadi ya ke siapapun itu adik-adik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan kasih dan sayang Tuhan ke lingkungan sekitar kita. Nah adik-adik, Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memberikan kasih setianya kepada kita yang tak pernah habis, tidak pernah putus di sepanjang kehidupan kita. Sekarang ini saatnya kita untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan. Kita sebagai generasi baru dengan segala kendala kita di generasi baru ini, kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menyayangi dan mencintai, juga menebarkan kasih Tuhan. Gimana caranya menunjukkannya adik-adik? Ada banyak banget, mungkin ada ratusan mungkin ya, nggak bisa disebutin satu-satu, tapi beberapa contohnya adalah 3 yang tadi sudah kita pelajari, kita renungkan bersama, yaitu dengan rajin berkomunikasi, dengan selalu mengucap syukur, dan satu lagi dengan menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Jadi gimana cara adik-adik untuk menunjukkan rasa sayang adik-adik kepada Tuhan? Hai. Halo semuanya. Halo. Hai. Hai Mama. Halo. Halo. Hai guys. Halo semuanya. Halo. Nama saya Abraham. Aku Desita. Saya Julieta. Aku Desita. Saya sangat menyayangi kakak saya yang bernama Ben, karena dia sangat peduli terhadap saya, dan saya juga tahu bahwa ia adalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bilang saya sayang dan kangen banget sama kedua orang tua. Aku mau ngucapin rasa sayang aku buat keluarga aku, teman-teman pengurus dan pelayan PT Markus, buat adik-adik, dan buat kamu siapapun yang melihat video ini. Jadi saya cuma bilang kalau saya sayang dengan semua orang yang udah ada hari dalam kehidupan saya, baik keluarga dan maupun teman juga. Aku mau menyampaikan rasa kasih sayang aku untuk keluarga yang ada di rumah dan juga untuk orang di sekitar, yaitu dengan cara pakai masker sebelum keluar rumah dan jangan lupa cuci tangan ya. Aku sayang banget sama kedua orang tuaku karena mereka selalu mendoakan yang terbaik buat aku. Dua gendut, aku sayang adikku, aku sayang kakakku. Ella mau bilang Ella mau sayangi semua orang atau keluarga atau teman-teman sekalian. Jadi hari ini gue akan menunjukkan rasa sayang gue kepada satu-satunya pria yang ada di rumah gue saat ini, yaitu adik gue yang paling bungsu, namanya Jay. Akan membuat hot chocolate kesukaannya dia. Tada! His favorite hot chocolate. Ini dia orangnya, semoga dia suka ya. Karena rasa sayang itu selain dengan kata-kata, bisa juga ditunjukkan dengan perbuatan. Makasih udah selalu ada buat Fanny sampai saat ini. Cuma mau bilang, aku sayang mama. Saya senang banget sama One Direction karena lagu-lagu mereka sangat menjadi penyemangat buat saya dan juga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih One Direction. Sayang sama keluarga dan sahabat aku. Aku di sini mau menyampaikan sayang aku buat papa, buat mama, dan juga buat adik-adik aku. Nggak lupa buat teman-teman di luar sana. Gue mau menyampaikan rasa sayang gue untuk keluarga gue, pacar gue, dan juga semua teman-teman gue. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti precaution steps sebagaimana kita udah tahu. Aslinya sayang ke semua orang yang lagi nonton video di YouTube ibadah kali ini. Aku mau menyampaikan rasa sayang aku, pertama untuk keluarga aku, kedua untuk kakak-kakak PT Markus, kakak-kakak pengurus PT Markus, untuk kakak-kakak tim inti sendiri. Terima kasih untuk 2,5 tahun
untuk kerja sama yang begitu baik, untuk suka duka yang boleh kita lalui. Terima kasih banyak. Semua keluarga dan teman-teman gue mau bilang I love you. Show your love. I love you. Tapi bahwa I love you all. Sarange. Semoga kita semua diberikan kesehatan sama Tuhan. Stay healthy ya. Stay healthy semuanya. Bye. Kasih. Mari semuanya kita satu dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, Engkau mau bangunkan kami di pagi hari ini, Engkau ingatkan kami akan hari Minggu di mana kami seharusnya mengikuti ibadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jasmani yang sehat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami, dan kami juga masih bisa mengikuti IHMPT online hari ini ya Bapa. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka selalu kesabaran, kesehatan, dan hikmat dalam membesarkan dan membimbing kami dalam perjalanan hidup kami. Tuhan juga kiranya mau memberkati orang-orang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkati setiap pengobatan, berkati setiap dokter yang menangani, perawat yang menangani. Biarlah itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membantu mempercepat proses pemulihan. Tuhan juga kiranya mau memberkati pendidikan adik-adik teruna kami. Tuhan yang pimpin dan sertai mereka dalam mereka mencapai cita-cita mereka melalui bangku pendidikan. Tuhan, berikan mereka selalu hikmat yang hanya datang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa memanage waktu mereka untuk belajar dan bermain. Mereka bisa rajin belajar dalam mereka menuntut ilmu Tuhan, dan mereka mau dengar-dengaran dengan guru-guru mereka, juga dengan orang tua mereka. Kami yakin dan percaya cita-cita masa depan adik-adik kami aman di dalam Tuhan. Tuhan juga kiranya mau memberkati bangsa dan negara kami ya Bapa di tengah kondisi pandemik saat ini Tuhan, di mana kami sedang menjalankan masa transisi menuju new normal ya Bapa. Tuhan yang berkati setiap presiden, wakil presiden, dan jajaran pemerintahan ya Bapa yang bahu-membahu menangani pandemik ini Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran Tuhan, sehingga mereka bisa mencarikan solusi yang baik dan benar dan tepat untuk negara ini ya Bapa. Berkati kami warga negara Indonesia ya Bapa, biarlah kami menjadi warga yang taat. Kami bisa di rumah saja Tuhan, dan kami tidak pergi kemana-mana jika itu memang tidak penting. Tuhan juga mau berkati gereja kami, Tuhan berkati para pendeta beserta dengan keluarganya. Tuhan juga mau berkati para PHMJ, pelkat-pelkat yang ada di gereja kami, komisi yang ada di gereja kami, semua jajaran yang ada di gereja kami Tuhan, yang membantu jalannya ibadah, yang membantu jalannya roda pelayanan di gereja ini ya Bapa. Berikan selalu kami semua hikmat Tuhan, sehingga kami bisa melayani dengan baik dan tulus serta benar ya Bapa. Tuhan juga berkati jemaat-jemaatnya Tuhan, biarlah jemaat-jemaat GPB Markus menjadi jemaat yang semakin dekat kepada Engkau, menjadi jemaat yang memiliki pribadi yang setia. Terlebih khusus kami mau berdoa untuk Pelkat PT ya Bapa, untuk setiap program-program yang sudah direncanakan Tuhan, biarlah itu semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para pengurus dan para pelayan ya Bapa, biarlah kami semakin memiliki hati dan pribadi ya Bapa yang mau melayani dengan tulus Tuhan, tanpa memandang apapun ya Bapa. Tuhan juga mau berkati keluarga Parompas ya Bapa, yang selama sebelum pandemik ini memberikan tempat bagi kami untuk beribadah. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan mereka selalu kesehatan, kedamaian, serta kebahagiaan ya Bapa. Tuhan juga kiranya mau memberkati setiap pergumulan yang sedang dihadapi adik-adik kami
dan kakak-kakak layan ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kami untuk membantu kami menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan dari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, walaupun dalam masa pandemik ini, Tuhan adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi siapapun, dan kami bisa melayani Engkau melalui tutur kata dan perilaku kami ya Bapa. Inilah doa syafaat kami ya Bapa yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau mengangkat satu pujian lagi dari Gita Bakti nomor 50. Baik yang pertama dan kedua, judulnya Perubahan Ajaib. Adik-adik, terima kasih untuk sukacita yang kita boleh rasakan sama-sama hari ini. Walaupun kita masih berjauh-jauhan, tapi kita tetap bisa bersekutu bersama di ibadah PT online ini. Sehat-sehat terus adik-adik, dan untuk itu kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bersekutu bersama, kami boleh merenungkan dan membaca firman-Mu, juga kami boleh memuji nama Engkau melalui ibadah PT Markus yang melalui online ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama tadi Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu cinta akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk cinta-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan sekarang ini saatnya kami anak-anak-Mu untuk membalas kasih-Mu itu ya Tuhan Yesus. Dengan cara kami menyebarkannya ke sesama kami ya Tuhan Yesus. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Engkau, untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.